Chapter 170. Prestise, 2. Henry dan Kiri mudah dibujuk, dan aku pergi bersama mereka ke gedung yang kubeli. Agak aneh menganggapnya sebagai gedung saya karena saya baru membelinya 30 menit yang lalu. Aku berjalan masuk bersama Henry dan Kiri yang mengagumi gedung itu. Petik 2. Hik. Ketika Henry dan Kiri melihat bagian dalam gedung, mereka tersentak. Kiri yang lebih cerdas menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada apa-apa di sini. Hah, oh. Saya bisa mengerti dari mana kesalahpahaman mereka berasal. Tempat kosong seperti ini biasanya merupakan tempat terjadinya kejahatan. Petik 2. Hayak. Koang. Yang membuat segalanya menjadi lebih buruk, angin kencang menutup pintu. Itu kosong karena saya baru membelinya beberapa waktu yang lalu. Aku mencoba menenangkan mereka, tetapi kaki kiri gemetar tak terkendali. Dia dengan cepat bersembunyi di belakang Henry, dan Henry memelototiku dengan ekspresi ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Selamatkan kami. Maaf, tolong jangan bunuh kami. Petik 2. Anak-anak, aku bukan orang jahat. Wajah mereka berubah ungu. Saya mendekati mereka perlahan untuk menenangkan mereka. Teman-teman, kami akan mengembalikan uang Anda. Tolong jangan bunuh kami. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Berbicara lagi mungkin akan memperburuk situasi. Karena itu, saya duduk di tanah. Saya mengeluarkan kompor dan penggorengan yang saya beli dari toko pemain dan kemudian mengeluarkan daging babi hutan khusus saya. Petik 2. Hik. Brother dan Sister menjadi lebih tenang, hanya terisak sedikit. Aku menaruh daging itu di wajan dan melirik mereka. Mereka masih waspada dan ketakutan, tetapi mereka juga menghirup udara dan menamparkan bibir mereka. Saya membuka mulut saya. Tentu saja tidak ada apa-apa di sini. Saya hanya membelinya sekarang. Ayo makan. Anda pasti lapar. Petik 2. Kelaparan adalah masalah besar di Prestige. Saya bahkan telah menulis sesuatu tentang sekelompok orang yang mempraktikkan kanibalisme. Karena itu, kecurigaan kedua anak itu wajar saja. Kiri masih bersembunyi di belakang Henry, dan Henry tergagap saat dia bertanya. Petik 2. Ray, benarkah? Apa yang akan saya dapatkan dari menyakiti kalian berdua? Daging babi hutan yang diasinkan mengeluarkan aroma sedap, menggoda kedua anak itu. Ayo makan. Tidak apa-apa. Petik 2. Itu bukan daging manusia. Ini daging babi hutan. Dari mana kamu mendapatkannya? Saya mendengar ternak hanya dapat ditemukan di pusat kota. Petik 2. Aku menunjukkan kepadaku ide saya, bukan? Kiri dan Henry akhirnya diyakinkan. Mereka mendekati wajan dengan ragu-ragu, mengeluarkan liur dengan air liur. Aku mengambil 2 piring, menaruh potongan daging babi hutan di atasnya, dan memberikannya kepada Henry dan Kiri. Aku dulu. Tunggu. Henry mengambil 2 piring dan menghentikan Kiri dari bergegas untuk makan. Kemudian, dia mengambil gigitan pertama. Nom. Dia sepertinya memeriksa apakah itu beracun. Saat dia mengunyah, matanya menjadi lebih hidup dan lebih berkilau. Opa, bisakah aku memakannya juga? Ya, makan. Mereka akhirnya mulai memakan daging dengan tangan mereka. Khawatir bahwa mereka akan sakit karena kuman di tangan mereka, saya mengambil 2 garpu yang saya buat sebelumnya dan menyerahkannya kepada mereka. Terima kasih. Mereka makan dengan cepat. Aku menyaksikan mereka diam-diam dengan senyum di wajahku, lalu dengan hati-hati bertanya. Berapa umur kalian? Aku 13 tahun, dan Kiri 12 tahun. Jawaban Henry mengejutkan karena mereka tampak berusia paling banyak 10 tahun. Sepertinya mereka tidak bisa tumbuh dengan baik karena kekurangan gizi. Apakah kalian berdua hidup sendiri? Ya, gelombang. Hehehe. Kiri mengangguk dengan gembira saat dia mengunyah daging babi hutan. Untuk beberapa alasan, itu terdengar pahit. Kiri mengatakan bahwa kantong hitam adalah sesuatu yang ditinggalkan ayah mereka. Sekarang, dia mengatakan bahwa mereka hidup sendiri. Jelas apa artinya itu? Saya mengambil sepotong besar daging lagi dan menaruhnya di wajan. Setelah matang, saya potong menjadi 2 dan letakkan masing-masing di piring masing-masing. Kalian bisa tinggal dan makan sementara aku memperbaiki tempat ini. Ya. Terima kasih. Aku menepuk kepala mereka sebelum berdiri. Melihat sekeliling ruang kosong, aku merenung. Bagaimana saya harus mendekorasi tempat itu sehingga menjadi terkenal di sini? Tentu saja, saya sudah punya ide dalam pikiran. 30 menit. Itulah waktu yang saya perlukan untuk mengubah bangunan menjadi toko yang sebenarnya. Dengan rak-rak baru, etalase, stand, dan sebuah counter, itu harus menjadi toko yang paling tampan di luar kota. Wow, kamu sangat pandai membuat sesuatu. Wow. Henry dan Kiri berseru kaget. Mereka duduk dengan perut penuh setelah makan semua daging babi hutan yang saya masak untuk mereka. Aku hanya berbakat. Berbakat. Wow. Mereka terkesan dengan apa yang saya katakan. Lucunya. Baiklah, kalian tidak harus menjual bunga lagi. Bekerja saja di sini sebagai gantinya. Petik 2. Sini. Ya,
Dan aku akan menyediakan 3 kali makan per hari dengan gaji bulanan sebesar 200 TP. 2-200. Rahang mereka jatuh karena syok. Pekerjaan macam apa yang perlu kita lakukan? Membersihkan toko dan menjual barang. Kami akan melakukannya. Tapi barang apa? Petik 2. Oh benar, tunggu sebentar. Membuat barang untuk dijual itu mudah. Saya mengeluarkan 4 dadu acak dalam inventaris saya dan menggulirkannya sambil berpikir, tolong ubah menjadi apapun yang bisa dijual. Keempat dadu berubah menjadi 4 item, yang satu-satunya item yang bisa dijual adalah pedang LV, 3 dan baju besi kulit LV, 2. Tapi, ya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya meletakkan pedang dan pelindung kulit di layar lalu mengambil peralatan lain yang saya buat sejauh ini, jaket kulit beruang, kapak kristal merah, pelindung pergelangan tangan tendon gorila, del. Aku akan membuka toko besok. Pedang adalah 1500 TP, kapak adalah 1000 TP, armor adalah 600 TP, dan jaket dan pelindung pergelangan tangan masing-masing 300 TP. Anda dapat menjualnya dengan harga lebih tinggi, tetapi jangan menurunkan harganya. Petik 2. Iya nih. Dimengerti. Henry dan Kiri mengangguk penuh semangat. Saya tersenyum dan menambahkan satu kalimat lagi. Mulai sekarang, anggap tempat ini sebagai rumahmu. Kamu juga bisa tinggal di sini. Petik 2. Pasti ada loteng di gedung ini mengingat ukurannya. Saya tidak yakin bagaimana saya tahu persis ini, tetapi saya kira itu ada hubungannya dengan pengetahuan kerdil yang saya dapatkan dari berbagai prasasti. Sini. Ya, tidak apa-apa denganmu, kan? Petik 2. Henry dan Kiri saling menatap. Awalnya mereka tampak bahagia, tetapi ekspresi mereka menjadi gelap setelah beberapa saat. Tidak. Ayah kita mungkin kembali, jadi kita harus tinggal di rumah. Kamu bisa meninggalkan catatan saja. Petik 2. Oh. Mereka mudah dibujuk. Kiri dengan erat meraih tangan Henry dan berbicara. Maka kita akan segera kembali. Tip, pemain juga bisa berteman dengan NPC. NPC yang sahabat dapat dihubungi melalui Messenger. Kamu bisa berteman dengan NPC Henry dan Kiri. Tentu, tapi sebelum kamu pergi. Saya berteman dengan Henry dan Kiri. Sederhana saja, aku hanya harus memikirkannya sambil memegang tangan mereka. Setelah itu selesai, Henry dan Kiri pulang untuk meninggalkan catatan, dan aku mulai membersihkan loteng. Setelah merapikan tempat tidur, meja, cermin, dan meja rias, saya membeli kulkas dari Player Shop untuk melengkapi kamar mereka. Karena saya akan kembali ke bumi selama beberapa hari, saya menaruh beberapa daging babi hutan dan sandwich di lemari es untuk mereka makan. Sedangkan untuk kamar mandi, mereka bisa menggunakan yang ada di lantai pertama. Petik 2. Oh benar. Melihat sandwich di lemari es, saya datang dengan ide yang bagus. Saya membuat sandwich baru dan meninggalkan toko. Kemudian, saya langsung menuju penjaga yang berdiri di luar tembok bagian dalam. Kerja bagus. Saya menyapa penjaga dan memberinya sandwich. Apa ini? Sandwich. Penjaga itu melihat sandwich tetapi tidak mengambilnya. Anda tahu, sebagai sesama warga negara, saya hanya berterima kasih atas semua kerja keras yang Anda lakukan. Ini saat makan siang, jadi aku membawakanmu sandwich. Petik 2. Saya menekankan fakta bahwa saya adalah warga negara. Karena penjaga adalah salah satu eksistensi terkuat di kota ini, berteman dengan satu hanya akan bermanfaat. Faktanya, Medea kemungkinan adalah satu-satunya yang berada di atas penjaganya dalam kekuatan, tetapi itu jelas. Petik 2. Kuhum, terima kasih, warga. Penjaga itu mengambil sandwich. Setelah memeriksanya lebih dekat, dia menelan ludahnya. Saya tertawa dan membungkuk. Ding. Pesan sistem tiba. Pemain, Captain Britain mengirimi Anda permintaan pertemanan. Apakah Anda ingin menerima? Saya langsung menerimanya. Captain Britain, Hajin Si, apakah Anda di lantai 3? Pangkat garis bawah pangkat. Iya bagaimana denganmu? Captain Britain, saya baru saja tiba, tetapi saya sedang rapat sekarang di ruang tunggu saya. Kami memutuskan apakah akan membeli kewarganegaraan untuk memasuki pusat kota. Juga, terima kasih untuk daging rusa. Saya hanya makan beberapa dengan anggota guild saya, dan mereka semua mengatakan itu enak. Oh, B. Rahel terdengar sama energi seperti biasanya dalam pesan-pesannya. Haha. Saya mengerti. Kamu harus membeli kewarganegaraan. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa berbuat banyak. Juga, saya kembali ke bumi sebentar. Captain Britain, bumi. Ya, ada seseorang yang perlu saya periksa. Segera setelah saya mengirim pesan ini, saya menerima pesan dari orang lain. Bos, pemula, kapan kamu akan kembali? Itu adalah bos. Saya akan pergi sekitar 2-4 hari. Apa Anda mau ikut dengan saya? Bos, haruskah saya? Kekek sebenarnya, Jain dan Chok Jung Yong tidak bisa melakukan apapun tanpa bos, jadi kau harus tetap di sini. Bos, saya kira Anda benar Kek. Saya setengah bercanda, jadi itu tidak sepenuhnya bohong. Dalam pertempuran, penilaian bos selalu tepat.
Setelah mengakhiri pembicaraan dengan bos, aku meninggalkan pesan untuk Henry dan Kiri sebelum menutup utusan. Aku akan pergi untuk sementara waktu, jadi tetap bersihkan tempat ini saat aku pergi. Makan banyak dan berolahraga. Jika sesuatu terjadi, mintalah penjaga di depan gerbang kota untuk membantu. Juga, bawakan dia sandwich setiap hari untuk makan siang. Seharusnya ada banyak kulkas di loteng. Dengan itu, saya membeli tiket kembali dan tiket masuk kembali dari toko pemain. Apakah kamu ingin meninggalkan menara menggunakan tiket pulang? Anda akan kembali ke tempat Anda menggunakan tiket masuk. Peringatan, jika Anda tidak memiliki tiket masuk kembali, catatan Anda akan dihapus dari database pemain. Saya melengkapi tiket masuk kembali berbentuk gelang di pergelangan tangan saya. Ya, aku akan pergi sekarang. Kamu menggunakan tiket pulang. Seiring dengan peringatan sistem, portal hitam melonjak. Sama dengan. LV, kantung hitam. Barang spesial. Memungkinkan kamu menyalin satu item dari dunia luar dan membawanya ke menara. Barang yang disalin hanya bisa digunakan di dalam menara. Sama dengan. Memegang kantung hitam yang saya dapat dari Henry, saya berjalan ke portal hitam. Saya keluar ke ruang kosong yang sama dengan ketika saya pertama kali berjalan ke portal tiket hitam. Ini adalah kotak penyimpanan yang dimiliki oleh player Extra 7. Peringatan sistem muncul bersama dengan kotak penyimpanan. Kamu bisa membawa barang-barang ini kembali ke bumi atau kamu bisa membiarkannya di dalam. Aku akan pergi begitu saja. Oh, ini tidak apa-apa, kan? Petik 2. Saya mengangkat kantung hitam. Kurung siku buka. Item spesial telah dikonfirmasi. Kantung hitam, dapat dibawa keluar menara. Portal keluar sekarang akan dibuat. Portal lain terangkat. Kali ini, itu adalah portal yang mengarah ke bumi. Aku menutup mataku dan berjalan masuk. Petik 2. Aku membuka mataku sambil menghela nafas. Saya berada di tempat yang akrab, tempat persembunyian Chameleon Troupe. Goblin sibuk berlarian melakukan pekerjaan. Petik 2. Ketika saya keluar dari menara, saya tidak lagi di bawah pembatasan stat. Namun, saya merasa lebih sakit daripada cahaya. Saya mungkin membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan perubahan statistik saya. Aku menggeliat dan melihat sekeliling lobi. Oh, pemula, kapan Anda kembali? Petik 2. Halo. Saya menemukan Setrin yang sedang berbaring di sofa. Di sebelahnya ada seorang lelaki yang tidak terlalu kukenal, tetapi aku masih tahu siapa dia. Kursi Indigo, Yo Kyung-wan. Meskipun kami adalah anggota keluarga yang sama, saya harus berjaga-jaga di sekitarnya. Itu karena, Indigo, mengayunkan ke arah lain. 1. Tentu saja, Yo Kyung-wan pasti lebih suka pria tampan. Misalnya, Kim Suho atau Shin Jong-hak. Dia menatapku dan mengangguk. Halo, Yo Kyung-wan si. Ini adalah kedua kalinya kami bertemu. Petik 2. Ya, aku mendengar dari Setrin bahwa tempat ini menjadi lebih baik, jadi aku datang untuk mencari. Aku mengerti. Saya melakukan yang terbaik untuk mengabaikannya dan berjalan ke tablet piala. Lalu aku mengeluarkan kantung hitam dan membawanya ke tablet goblin. Kantong hitam tampak menyedot sesuatu dan segera menjadi penuh. Namun, tablet goblin tetap tidak berubah. Jadi begini cara mekanisme penyalinan bekerja. Apa yang kamu lakukan? Aku menyalin tablet goblin. Salinan. Iya nih. Meninggalkan Setrin dan Yo Kyung-wan yang memperhatikan saya dengan penuh minat, saya mencari Khalifa. Dia keluar dari kamarnya dan membuka portal untukku. Persis seperti itu, saya tiba di depan gedung apartemen saya. Saya berlari secepat mungkin. Saya tidak ingin membuang waktu lagi. Pada awalnya, saya pergi ke kamar saya, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Kemudian, saya ingat bahwa saya meninggalkan Evandel di tempat Haeyeon. Saya praktis terbang ke kompleks apartemen di ujung blok dan membunyikan bel. Siapa ini? Itu suara Yun Sengah. Ini aku, Kim Hajin. Oh, kamu kembali. Kik, pintu terbuka. Yun Sengah keluar tampak lelah dan berantakan, tapi sepertinya dia tidak keberatan. Saya masuk ke dalam dan mencari Evandel. Evandel sedang duduk di sofa bersama Haeyeon. Tidak seperti ketika dia di rumah, dia duduk dengan sopan seperti seorang wanita. Evandel. Saya memanggil nama Evandel. Evandel tersentak. Lalu, dia perlahan berbalik ke arahku. Mata cantiknya melebar ketika dia melihatku. Petik 2. Sudah lama. Hajin. Evandel berteriak dan berlari ke pelukanku. Dia mengubur dirinya di dadaku dan menangis. Hajin. Jangan menangis. Saya kembali dengan selamat dan sehat, bukan? Petik 2. Halo. Sementara aku menghibur Evandel, Haeyeon datang dan membungkuk. Hai, sudah lama. Haeyeon telah tumbuh sejak terakhir kali aku melihatnya. Dia harus sekitar 120-130 cm. Mengapa Evandel tidak bertambah tinggi? Lucunya. Yun Sengah bergumam apatis. Aku meliriknya, masih memeluk Evandel. Saya terkejut. Awalnya saya tidak memperhatikan dengan baik. Tetapi rambutnya berantakan,
dia memiliki lingkaran hitam tebal di bawah matanya, dan bibirnya bengkak. Aku akan percaya jika dia memberitahuku bahwa dia tunawisma. Apa yang terjadi ketika saya pergi? Saya mundur beberapa langkah. Kemana kamu pergi? Tanya Yun Sengah dengan dingin. B. Rumah. Saya akan makan dengan Evandel. Haeyeon, kamu mau ikut juga? Paman akan memasakkan steak untukmu lagi. Petik 2. Iya nih. Yun Sengah menatapku lekat-lekat. Kamu memasuki Tower of Wish, kan? Apakah kamu baik-baik saja? Atau apakah Anda menyerah setengah jalan? Petik 2. Ah, aku akan kembali. Saya membuka jalan untuk Suho, jadi jangan khawatir. Petik 2. Tanggal 1 September akan datang. Kim Suho dan Jin Sahyuk akhirnya akan memasuki menara. Ketika waktu itu tiba, saya akan jauh lebih sibuk daripada saya sekarang. Tapi untuk beberapa alasan, Yun Sengah memiringkan kepalanya. Petik 2. Untuk Suho, bukankah kalian memutuskan persahabatanmu? Petik 2. Apa? Tidak mungkin. Aku tersenyum. Kami hanya melakukan hal yang berbeda untuk saat ini. Di sisi lain, 3 anggota Chameleon Troupe sedang berjalan melalui pusat kota. Perbedaan antara kota terdalam dan kota terluar seperti langit dan bumi. Yang pertama memiliki udara yang lebih bersih dan struktur yang jauh lebih baik secara keseluruhan. Dengar, mereka pasti pemain. Jain menunjuk ke kejauhan. Sekelompok besar orang berkumpul di sekitar kolam yang diterangi lampu jalan. Namun, kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi gelap. Menilai dari nada serius yang mereka bicarakan, hal-hal sepertinya tidak berjalan baik bagi mereka. Jain menebak bahwa itu karena mereka menghabiskan 1000 TP untuk membeli kewarganegaraan ketika mereka kekurangan uang. Apa yang salah dengan mereka? Mendengar pertanyaan Chok Jung-yong, Jain menyeringai. Kamu akan berada di sana juga jika bukan karena Hajin. Apa katamu? Pikirkan tentang itu. Menemukan makanan, memasak makanan, menasihati kita untuk mencari makanan, dan bahkan meminjamkan kita uang. Itu semua Hajin. Petik 2. Petik 2. Chok Jung-yong menjadi terdiam. Dia menggosok dagunya dan merenungkan. Sekarang setelah dia memikirkannya, memang berkat Kim Hajin bahwa tubuhnya dalam kondisi yang sangat baik. Dia tidak pernah perlu khawatir tentang makanan atau uang karena Kim Hajin juga. Kurasa kamu benar. Diam. Bos menajamkan telinganya dan menguping para pemain yang berdiri jauh. Apakah tidak lebih baik kembali ke lantai 2? Kita bisa kembali setelah persediaan makanan. Bagaimana jika kita tidak dapat menemukan lift untuk kembali? Ditambah lagi, kewarganegaraan kita menjadi batal jika kita kembali. Kami akan membuang 1000 TP. Lalu apa yang kau ingin kami lakukan? Pernahkah Anda melihat situasi makanan buruk yang kita alami? Lebih baik kembali dengan makanan dan menjualnya. Aku punya makanan. Saya membawa beberapa dari lantai 2. Apa? Tunjukkan pada kami. Kelompok itu tiba-tiba mulai berkelahi. Bos menyaksikan pertarungan dari samping kemudian berbalik. Petik 2. Ayo cari basis kami. Oke gelombang. Anggota Chameleon Troupe berjalan pergi. Berjalan melalui kota tanpa sinar matahari, mereka mencari tempat persembunyian, seperti yang dikatakan Kim Hajin. Setelah mencari sekitar 2 jam, mereka menemukan gedung yang layak untuk disewa seharga 300 TP sebulan. Pemain, Phantom Thief, telah menyewa tempat persembunyian. Bonus berikut akan berlaku ketika Anda berada di tempat persembunyian Anda. Plus 10% tingkat pemulihan vitalitas. Plus 2% peningkatan stat saat latihan. Jadi ada bonus untuk persembunyian. Seperti dugaanku, mendengarkan newbie tidak pernah salah gelombang. Jain tersenyum dan duduk di lantai tempat persembunyian. Chok Jung-yong mulai berolahraga pada saat dia melihat peringatan sistem, dan bos membuka komunitas. Itu dulu. Tesek. Layar misterius muncul di depan mereka. Halo, pemain. Hoa. Apa itu? Mereka bertiga menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap layar. Berbicara di layar adalah keindahan yang menakjubkan dengan rambut pirang dan mata hijau. Aku adalah administrator lantai 3, Medea. Petik 2. Jain menyilangkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sejujurnya, dia iri dengan kecantikan Medea. Kamu pasti kaget dengan kondisi mengerikan yang dialami Prestige. Mengenai hal ini, aku juga patah hati. Jadi sementara aku menjelaskan bagaimana kamu bisa sampai ke lantai 4, aku berencana untuk membantu semua orang keluar. Medea tersenyum cerah. Pertama, untuk naik ke lantai 4, kamu harus membunuh setidaknya setengah dari setan di lantai ini. Ini karena iblis dan pasukan mayat hidup mereka menghalangi jalur ke lantai 4, yang terletak di 4 arah mata angin di sekitar Prestige. Medea membuat ekspresi muram dan layar lain muncul. Itu adalah peta yang menunjukkan basis dari apa yang disebut iblis ini. Saya akan membuatnya sehingga Anda dapat mengakses peta ini dari sistem kapanpun Anda mau. Juga, Medea menjentikkan jarinya. Saya ingin memberi semua orang hadiah. Tapi sayangnya, saya tidak punya sumber daya. Jadi, saya akan memberikan para pemain dengan poin tertinggi di setiap area stat.
Dengan kata lain, 6 dari Anda akan mendapatkan hadiah karena memiliki poin tertinggi dalam kekuatan, vitalitas, kecepatan, persepsi, stamina, dan kekuatan sihir. Saya harap Anda tidak berpikir saya terlalu murah. Boop. Tiba-tiba, cahaya yang berkedip menembak ke saku Chok Jungyong dan bos. Bos, Chok Jungyong, apa yang kalian dapatkan? Petik 2. Aku mendapat tantangan. Chok Jungyong mengeluarkan sarung tangan dari inventarisnya, sementara bos mengeluarkan apa yang tampak seperti kaca pembesar. Sama dengan. Kaca pembesar indik jantung, 3 penggunaan. Barang spesial. Anda dapat melihat apa yang dipikirkan pemain atau NPC target tentang Anda. Waktu yang tersisa, 119 jam 29 menit 23 detik. Sama dengan. Bos, apa itu? Petik 2. Tanpa menjawab, bos mengangkat kaca pembesar ke arah Jain. Dia tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Dia hanya ingin mencobanya. Ditambah lagi, pikiran batin seorang kawan adalah yang paling penting baginya. Kakak Kamerat Ikatan. Keakraban tanggung jawab untuk menjaga Anda, sayang sekali. 3 yang pertama bagus. Yang keempat masuk akal, tetapi 2 yang terakhir. Sayang, dia mengasihani saya. Apa fungsinya, bos gelombang? Diam. Tersinggung, bos membuang muka. Berikutnya adalah Chok Jungyong. Hah, ada apa? Kaca pembesar memperbesar wajahnya. Hehe, kamu ingin melihat wajahku yang tampan. Di atas Chok Jungyong yang menyeringai, serangkaian kata muncul. Loyalitas, master keinginan untuk mengembalikan nikmat. Terima kasih telah membangkitkan kehidupan masa lalunya, keinginan untuk menang melawanmu, berpikir dia bisa menang melawanmu. Sama seperti terakhir kali, 2 yang terakhir mengganggunya, tetapi itu masih lebih baik daripada Jain. Memutuskan untuk menggunakan yang terakhir pada newbie, dia menyingkirkan kaca pembesar. Sekarang, dia bertepuk tangan. Karena kita menemukan tempat persembunyian, mari kita makan dan berburu. 1. Saya menerjemahkannya agar mudah dimengerti, tetapi dalam bahasa Korea, karakter pertama di Indigo dapat merujuk pada pria. Penulis pada dasarnya menggunakan ini sebagai pelesetan untuk mengatakan bahwa Indigo adalah gay.